Saudara, keberadaan minyak goreng subsidi di berbagai daerah mulai langka dan harganya ikut naik. Untuk mengatasinya, pemerintah akan mewajibkan penggunaan KTP untuk membeli minyak goreng subsidi. Apa penyebab kelangkaan ini? Kami akan membahasnya bersama staf khusus Menteri Perdagangan Syailendra. Kemudian ada Sekjen Induk Koperasi Pedagang Pasar Inkopas, Pengadiran, serta ekonom senior Faisal Basri. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Mbak Pris. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Syailendra dulu. Kalau sekarang perkembangan terbarunya harga di pasaran berapa dan sebenarnya kenapa? Penyebab kelangkaan ini apa awalnya, Pak? Jadi yang pertama saya mau koreksi dulu, Mbak. Ini bukan minyak subsidi. Tolong digarisbawahi, beberapa kesempatan saya sampaikan ini minyak DMO. Jadi nggak ada subsidi pemerintah dalam bentuk uang untuk harga. Jadi tolong dikoreksi bahwa ini bukan minyak subsidi. Oke. Itu yang pertama ya, Mbak. Kemudian tadi berapa harga rata-rata? Kalau secara nasional, ya pantauan kita ini nasional, harga berada di posisi 14.700. Memang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang kita tetapkan. Ya. Jadi rata-rata nasional, karena beberapa daerah masih banyak yang 14.000 banyak dari daerah lain yang masih tersuplai dengan baik dan harga masih bisa dikendalikan. Ya. Kemudian apa penyebab langka? Ya, kalau kita melihat memang pada posisi puncak ya, posisi puncak untuk minyak kemasan, minyak kita ini berada di bulan-bulan November, di mana kontribusi minyak kemasan, ya, sederhana minyak rakyat ini, dengan merek minyak kita itu porsinya hampir mencapai 29-30%. Oke. Sempat mencapai hampir 38%. Kemudian bulan Desember ini mulai melandai yang minyak kitanya, tetapi minyak curah tetap. Ya, minyak curah tetap terpasok dengan baik. Angka yang kita pantau, ya, ini berdasarkan data di Simirah, itu data kita memantau distribusi, ya, setiap minggu itu dilakukan verifikasi bersama-sama lintas kementerian, karena nanti itu kaitannya terhadap hak ekspor, itu rata-rata masih di atas 260.000 ton per bulan. Ya, bahkan kalau bulan Desember itu Januari bahkan masih 263.000 ton lebih. Artinya kalau lihat pasokan memang komposisi berkurang. Ya. Minyak curah menjadi lebih banyak. Kalau kita lihat di bulan Desember itu komposisinya sudah tinggal minyak kita itu 38%. Ya, Oke. minyak curah 62, kemudian minyak kemasannya 38. Januari ini minyak kemasan itu hanya tinggal 27%, kemudian minyak curahnya masih berada di posisi 73%. Artinya ini banyak terdistribusi dalam bentuk curah. Nah, ini yang sekarang terakhir juga tadi sampaikan Pak Menteri di berita tadi, bahwa rapat tadi pagi kita juga melakukan langkah-langkah agar segera nanti ini minyak kemasan itu diproduksi lebih banyak lagi komposisinya. Karena preferensi masyarakat ini susah. Preferensi masyarakat sekarang ini terhadap minyak kita ini luar biasa. Oke. Jadi yang tadi segmentasi menengah itu beras minyak-minyak yang premium brandnya, sekarang udah beli minyak kita. Kemudian Horeca beberapa sudah terpantau membeli juga minyak ini. Nah, ini memang ekspektasi yang terlalu tinggi nih. Terus kemudian preferensi masyarakat terhadap minyak kita ini sudah sangat bagus. Gitu. Jadi salah satu solusinya akan diproduksi lebih banyak lagi begitu untuk minyak kita. Untuk yang kemasannya. Yang kemasannya ya, minyak kemasan. Betul. Nah, kalau sekarang di lapangan saya tanya ke Pak Ngadiman, bagaimana ketersediaan minyak goreng di pasar? Ya, terima kasih. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh kawan-kawan di pasar dan kami juga sempat melihat ngecek langsung di beberapa pasar, memang betul bahwa untuk minyak kemas yang bermerek minyak kita atau mungkin ada mereknya lain tapi setara dengan minyak kita, itu memang jumlah di pasar itu sangat sedikit.
sebagai contoh beberapa hari ini juga kami sampaikan, sudah lebih dari 3 minggu ya malah, teman-teman di pasar yang biasanya belanja katakanlah 5 karton dikasih 1, Ya. yang biasanya belanja 10 karton, dikasih 2 atau 3, yang belanja 20 karton hanya dikasih 2 kali itu. Artinya gini, jumlahnya itu kurang dari setengah, bahkan ya antara 30% dapat. Nah ini juga kita heran, kenapa dikurangin? Katanya dari sononya, sononya mana? Ya itu saya jadi tidak bisa memberikan komen lain. Intinya kami ini belanja dari sumber jumlah kuantiti atau kardusnya, kartonnya itu dikurangin. Kita nggak bisa menolak adanya segitu, kita terima. Itu yang pertama. Kemudian minyak curah memang sementara ini yang tadinya memang teman-teman juga menjual minyak curah, karena sudah ada kesempatan menjual minyak kita yang itu lebih higienis, lebih baik, dan kita mengapresiasi keinginan dari pemerintah sendiri melalui Kementerian Perdagangan dengan jajaran terkait bahwa sejak 4 tahun, bahkan kalau tidak salah dari Pak Menteri Perdagangan, kami ngikutin berkeinginan minyak curah itu tahapannya akan dikemas agar supaya lebih terjamin kebersihannya dan kesehatan. Itu berjalan dengan baik. Dengan momen ini terjaga dengan baik, namun demikian jumlahnya memang ini perlu mendapatkan perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kami induk Koperasi Pedagang Pasar, semula kita masuk di dalam Si Merah itu masuk kategori D1, sehingga kita bisa belanja ke pabrikan yang ditunjuk itu bisa kita salurkan kepada kopas-kopas yang ada di pasar. Belakangan ini kami belum mendapatkan kesempatan lagi. Mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini, baik melalui Pak Menteri, baik melalui instansi terkait, hendaknya kami sebagai mitra pemerintah, kami mendapatkan tugas kembali bagaimana kita supaya bisa menyalurkan atau mendistribusikan komoditi tersebut kepada kawan-kawan di pasar. Jadi kuncinya saya pikir di sini adalah di pendistribusian yang mungkin masih perlu mendapatkan perhatian khusus. Sementara itu. Kalau dari Pak Faisal, apa yang distribusinya kah yang perlu dikoreksi atau apa? Kalau menurut catatan Anda, Pak Faisal? Ada macam-macam ya. Kalau kita lihat, kalau di level pabrik sebetulnya tidak ada perubahan mendasar ya. Pengalaman yang lalu, kalau kita lihat langka minyak kemasan langka. Kemudian karena apa? Karena mereka tidak mau menjual dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Tatkala pemerintah membatalkan atau menghilangkan kebijakan itu, tiba-tiba minyaknya ada lagi kan di gerai-gerai. Sehingga ini bisa diduga pedagang yang punya stoknya. Tapi kalau di level pabrik tidak ada perubahan yang mendasar. Jadi memang di level pedagang karena kebijakannya karut-marut gitu. Jadi di sisi mananya itu Pak Faisal? Ya, pertama kalau kita lihat masa harga ditetapkan 14.000. Jadi pemenang hadiah Nobel namanya Milton Friedman itu bilang ekonom itu nggak tahu banyak, tapi sangat paham bagaimana menciptakan kelangkaan. Bagaimana menciptakan kelangkaan? Tetapkan saja harga di bawah ongkos. Langka ya. Nah, jadi bayangkan ya, harga pupuk naik, harga kemasan naik, tapi harga dipanteng pada level 14.000 begitu. Ya, jadi tidak mau dong pengusaha untungnya sedikit atau bahkan rugi. Nah, kedua, kita lihat pasokan CPO ke pabrik industri pangan itu kian hari kian turun. Tahun 2018 itu industri pangan di dalamnya ada minyak goreng 64,5%. Disedot oleh industri pangan termasuk minyak goreng. Sekarang tinggal 47,4%. Jadi CPO ini mengalir deras ke industri biodiesel.
biodiesel tahun 2018 baru menyerap 28,3%, sekarang tahun lalu maksudnya ya, Ya, 42,2%. ya, Nah, jadi ini biang keladinya ya pemerintah menetapkan dua harga untuk CPO. Harga untuk biodiesel itu lebih mahal oke, jauh daripada harga CPO untuk minyak goreng. Jadi biang keladinya baik, siapa? Pemerintah. oke, oke. Saya tanya ke, kalau dari pemerintah seperti apa? Catatan dari Pak Faisal tadi, termasuk juga harapan dari para pedagang. Silakan Pak Sailendra. Baik, terima kasih. Jadi begini, Pak. Memang harga atau DPO yang kita tetapkan ya sebagai HET 14.000 tingkat masyarakat, Ya, itu memang kalau kita hitung apple to apple dengan harga CPO dunia saat ini tentu memang ini di bawah. Tetapi sekali lagi ini adalah DMO, Domestic Market Obligation. Jadi, kewajiban pada teman-teman pelaku usaha yang mengekspor, karena tentu nilainya lebih tinggi ketika diekspor, maka dia diminta kontribusinya untuk menyuplai ke dalam negeri ya. sesuai kebutuhan. Ya. Mhm. Dan itu insentifnya diberikan dalam bentuk angka pengali. Hmm. Ya. Angka pengali ini yang kemudian terkompensasi perhitungannya sebagai keuntungan dia ketika mengekspor. Sebagai contoh, kalau dia mendistribusikan dalam bentuk curah, maka dikasih kompensasi Ya, 6 poin. Ya. Artinya kalau dia distribusi 1 ton, ya dia bisa ekspor 6 ton. baik. Dan hari ini juga sudah diputuskan tadi Ya, kemasan yang sebelumnya mhm. tambah 1,5, Oke. sekarang jadi 1,75. Dan Ya, itu sudah sama-sama juga dipahami oleh teman pelaku usaha bahwa kompensasi 4,2 poin, bahkan cukup 4 poin sebenarnya, oke. cukup untuk sebagai insentif kemasan. Karena biaya kemasan itu kalau hitung-hitungan pelaku usaha antara 1.500 sampai 1.760 rupiah. Ya, Ya, kalau buat yang botol, oke, yang baik. pot itu yang murah sedikit, yang bantal, yang pillow pack ya itu lebih murah lagi Murah lagi, sedikit. oke. Nah ini terkompensasi dengan itu. Oke, Jadi baik. ya, jadi itu kira-kira perhitungannya. Oke. Nah, Nah ini saya minta catatan sedikit saja dari masing-masing, mohon singkat dari Pak Syailendra dulu. Jadi solusi jangka pendeknya apa agar tadi, kalau pedagang kan lihat di pasaran aman, itu apa sederhananya Pak Syailendra? pertama gini, saya juga ingin mohon bantuan teman-teman di media. Ini kan kalau beritanya ini minyak goreng subsidi langka, nggak ada, hilang. Ini kan ini yang terjadi di lapangan ya. Oke. Itu masyarakat tuh jadi resah, karena padahal minyak tidak seperti yang lalu. Oke, jadi solusinya apa Dalam Pak hal itu, Syailendra? ya Silakan. kita mohon bantuan juga media. Jadi mungkin informasi yang diberikan pada masyarakat itu jangan sampai membuat masyarakat menjadi resah kemudian menjadi ras. Ini kita juga melihat nih, kok masyarakat kok beli sampai berkarton-karton mau apa gitu. Itu sebabnya tadi yang istilah mau pakai KTP, sebenarnya maksud Pak Menteri, kalau pada level pengecer kemudian ada orang beli, berapa sih kebutuhan Oke, baik. rumah tangga dalam 1 hari mungkin menghabiskan 1 liter aja udah luar Ya, biasa. oke. Kalau beli berkarton-karton kan nggak masuk akal. Nah ini mohon bantuan media supaya tidak terjadi ras, karena pemerintah Tapi dipastikan ditambah stoknya begitu ya, singkat saja Pak Syailendra ya. 450.000 dari Oke, sebelumnya baik. 300.000 Ya, ya, untuk mulai Februari, Maret sampai dengan akhir April kita Ya. minta dinaikkan 50%. Oke, baik. 450.000. Oke, Jadi masing-masing cukup untuk memenuhi. baik. Jadi Ditangkap pada maksudnya Pak hari ini Syailendra. saja ya kita sudah melihat pasokan Baik. itu 33.000 ton lebih Oke, baik. Dicatat Pak Syailendra. dalam 5 hari ini. Nah sekarang 6 hari malah, tengah hari ini. Oke, baik. Kita harapkan ini bisa terpenuhi. Jadi masyarakat Ya, kita oke. harapkan, Ini harapannya bisa dipenuhi ya. Oke, masing-masing. insya Allah bisa Mbak. Baik, Insya terima Allah. kasih Pak Syailendra. Berikutnya Kalau Pak komit. Ngadiran. Pelaku usaha juga ingin berbuat baik kok semua. Sama-sama mau. Ya. Oke, baik. Pak Ngadiran, singkat saja silakan. Baik, Pak Menteri maupun Pak Syailendra dan penentu kebijakan yang lain, kami selaku Induk Koperasi Pedagang Pasar, yang mana jaringan kami adalah secara nasional, mohon kiranya kami diberikan kesempatan membantu rakyat mendapatkan barang tersebut dan membantu pemerintah agar nyaman menetapkan harga berapapun yang diinginkan.
silakan diawasi, dikontrol. Apabila Oke. di antara teman-teman kami ada yang melanggar aturan, mari kita kenakan sanksi. Oke, baik. Tetapi sekali lagi, kalau kami diberikan kesempatan, siap melaksanakan apa yang Baik. terbaik untuk rakyat dan untuk pemerintah. Oke, Demikian baik. dan Fungsi mohon maaf, kontrolnya itu terima yang kasih. diminta ya, sama-sama Ya. diawasi. Terima kasih Pengadilan. Berikutnya Pak Faisal, singkat saja, silakan. Ya, pemerintah ini mau ya pakai evidence base gitu ya, jangan ini hari ini keluar berita DMO akan dinaikkan 50%. Ya jelas ngawur itu. Selama ini pasokan di dalam negeri itu udah di atas 50%. Produksi itu 46,7 juta ton. Dalam negeri itu udah 21 juta ton. Kemudian yang kedua, janganlah menentukan harga ada dua. Oke, Sekarang ini pemerintah nyata-nyata, baik. ya nggak cukup niat baik gitu. Nyata-nyata pemerintah ini memenangkan energi. Mhm. Jadi Oke. kalau CPO dijual ke biofuel itu harganya harga internasional. Mhm. Ya, Kalau CPO dijual ke minyak goreng harganya harga murah. Ya ya, otomatis seperti itulah. Jadi ya, tidak ada masalah dengan ekspor. Ya, ya. ekspor Oke, itu udah turun terus kok. baik. Masa perlu DMO? Jadi masalahnya bukan DMO, DPO, bukan. Ya. Baik. Nah, ini yang jadi catatan, justru ada forum ini agar lebih terang ke masyarakat dan tahu apa duduk perkaranya dan sama-sama dibuka apa solusinya untuk publik agar tidak ada kepanikan di masyarakat. Terima kasih tadi juga masukannya Pak Faisal Basri, terima kasih Pak Syailendra, terima kasih juga dari Inkopas Pak Ngadiran telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.